Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hayyin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Khumaini Famal farqu baina an yufti faqihun bi fatwa fi babid diyati wa antum la ta'rifuha wa min duni muraja'ati dalilihi tardunahu wa baina an yakula sahsun salikun ilallahi aw arifun billah qawlan yata'allaqu bil ma'arifil ilahiyyati aw bi ahwalil jannati wan nar wa antum baduna muraja'ati dalilihi la tarjunahu fahasbal wa tuhinunahu aw tatajarra'una alaih. Pada pertemuan sebelumnya Imam Khumaini menjelaskan bahwa ketika Al-Quranul Karim dan riwayat-riwayat baik dari Nabi maupun dari para imam al-ma'sumin alaihi salatu wassalam ketika berbicara tentang surga dan neraka, maka seringkali surga dan neraka itu terkait dengan surganya amal dan nerakanya amal. Itulah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga disediakan oleh Allah untuk amal-amal yang soleh, dan neraka disediakan oleh Allah untuk amal-amal yang buruk. Itu kemarin sudah kita jelaskan. Akan tetapi di sana ada makna lain, ada isyarat lain bahwa surga itu ternyata ada makna lain, yaitu yang disebut dengan surga jannatul akhlak wa naruha, surganya akhlak dan nerakanya akhlak, atau yang kita sebut dengan jannah al-malakat wa naruha. Kemudian yang ketiga adalah jannatul liqa wa narul firaq. Meskipun ini di dalam Al-Quranul Karim tidak dijelaskan secara jelas dengan bukti-bukti yang sangat jelas, tidak dijelaskan semacam itu, akan tetapi kita tidak boleh untuk mengingkarinya karena kita memang bukan ahlinya, ya. Kita bukan ahlinya. Nah, oleh karena itu kita harus meyakini dan mengimani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, meskipun keimanan itu bersifat global. Misalnya surga tentang surga al-akhlak atau bersifat akhlaki dan malakat, atau jannatul liqa wa narul firaq. Pemahaman itu sifatnya adalah global karena kita tidak memahaminya, karena kita bukan ahlinya, sehingga kita tidak bisa merasakan hal tersebut. Untuk itu kita harus meyakininya, karena dengan meyakini itu akan ada manfaatnya lebih besar daripada kita ini mengingkari hanya karena dengan alasan tidak cocok dengan hati kita atau tidak sesuai dengan yang kita rasakan, atau kita tidak memiliki bukti-bukti alasan yang jelas. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh mereka itu adalah memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, hanya saja otak kita yang tidak memahaminya atau belum menjangkau hal tersebut. Nah, seringkali kita ini mudah memberikan sebuah keputusan, menghakimi seseorang, sementara kita tidak pernah memahami apa yang sebenarnya dijadikan dasar orang tersebut. Ketika misalnya Imam Khumaini dan para ahli irfan
para hukama, orang-orang arif billah, mereka menceritakan adanya surga akibat akhlak, atau yang kita sebut dengan jannatul akhlak, wa narul akhlak, atau kemudian disebut juga dengan jannatul liqa wa narul firaq. Itu bisa jadi tidak kita pahami, akan tetapi kita tidak boleh menolaknya. Nah, seringkali kita tidak paham, tiba-tiba menolak dan itu mengatakan itu khurafat, itu tidak masuk akal dan lain sebagainya. Itu akan menjadi berbahaya bagi kita. Itu kemarin sudah kita jelaskan. Nah, alasan bahwasanya itu tidak masuk akal karena kita tidak paham, itu adalah khurafat dan lain sebagainya, hanya karena kita tidak mampu untuk memahami. Saya ingin katakan bahwa seringkali banyak orang itu selalu menghukumi sesuatu yang tidak mereka pahami. Misalnya tentang sejarah Rasulullah saja, tentang kisah-kisah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, tentang peristiwa wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena mereka tidak mau membaca, hanya karena mereka tidak mau mengkaji lebih jauh tentang sejarah Islam, maka kemudian menganggap itu adalah sebuah ciptaan dari kelompok tertentu, itu adalah sebuah upaya memfitnah Nabi dan lain sebagainya. Ini sebuah kebodohan. Ketika ada orang berbicara tentang sesuatu yang baru kalian dengar, jangan sekali-kali kita ini kemudian memutusi dan menghukumi itu batil sebelum Anda memiliki bukti-bukti yang sangat kuat sekali. Nah, oleh karena itu, pelajari terlebih dahulu, renungkan terlebih dahulu sampai kita menemukan benar tidak ada dasarnya, misalnya tentang peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da Fatih, tentang Saqifah, tentang penderitaan Fatimah Zahra. Coba diteliti dalam kitab-kitab sejarah, ada enggak sumbernya? Kalau memang itu ada sumbernya, kenapa kita harus segera menolaknya? Teliti terlebih dahulu, peristiwa itu terjadi ataukah tidak. Sesuatu yang bersifat sejarah bisa dikaji lebih jauh, bisa diteliti lebih jauh, sampai kita menemukan memang benar terjadi. Nah, ini penting sekali. Nah, oleh karena itu kata Imam Khomeini, famal farqu baina an yafti faqihun fi fatwa fi babid diyat wa antum lam ta'rifuha famin duni muraja'ati dalilihi taruddunahu. Apa bedanya antara seorang faqih, seorang ahli fikih, seorang mujtahid memfatwakan tentang babud diyat? Diyat itu apa artinya? Denda ya, denda. Orang melakukan kesalahan kemudian ada denda. Wa antum la ta'rifuha, sementara kamu tidak tahu tentang dalil-dalil yang dilakukan oleh seorang mujtahid tersebut. Fa min duni muraja'ati dalilihi tarudunahu, tanpa merujuk pada dalil fatwa itu tiba-tiba katakan ini batil, ini bid'ah, ini haram, tidak boleh, ini macam-macam dan lain sebagainya. Seorang mujtahid itu ketika dia mengeluarkan fatwa, maka dia mengeluarkan fatwa tersebut dia berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Oleh karena itu seorang mujtahid ketika dia harus mengeluarkan fatwa, maka dia harus memiliki syarat-syarat ijtihadnya itu. Oleh karenanya jangan sampai misalnya ada seorang faqih, seorang mujtahid mengeluarkan fatwa, tiba-tiba Anda katakan ini bohong, ini bid'ah, ini tidak benar, sementara Anda menyalahkannya tanpa pernah melihat dalil yang digunakan oleh seorang mujtahid di dalam mengeluarkan fatwa. Itu seringkali apalagi di dalam orang kita ini, orang awam, sok-sok ketika diberi jawaban tentang fikih, diberikan fatwa begini, risalah amaliyah mengatakan demikian, kemudian dia nanya apa dalilnya. Pertanyaannya adalah, ketika kita berikan dalil kepada Anda, apakah Anda tahu bahwa dalil itu benar? Misalnya orang tidak ngerti bahasa Arab,
tidak pernah baca hadis, tidak pernah ilmu hadis, tidak pernah ngerti ilmu hadis, wala ilmu usul, kemudian dia nanya tentang sesuatu, dijawab oleh seorang marja, begini jawabannya. Tiba-tiba Anda mengatakan ini tidak benar. Apa dalilnya? Pertanyaannya, ketika seorang mujtahid ini memberikan dalil kepada Anda, apakah dalil yang dibawakan itu Anda tahu kapan kebenarannya? Misalnya kita bawakan sebuah ayat, paham tidak ayat yang saya bawakan untuk mengambil fatwa ini? Atau saya membawakan sebuah hadis misalnya, seorang mujtahid membawakan sebuah hadis kepada seorang penanya. Paham tidak bahwa yang menanya itu hadis ini sahih atau tidak sahih, dhaif atau tidak dhaif? Kan tidak ngerti. Kalau begitu, kau tahu dalilnya ataupun tidak tahu dalilnya, apa manfaatnya? Toh yang jelas bahwa seorang marja, seorang fatwa, seorang faqih mengeluarkan fatwa begini, selesai. Tugasmu adalah ta'abbudi. Inilah berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat dari Aban ibn Taglib dari Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, ketika ditanya Imam Ja'far Shadiq ini ditanya tentang orang yang memotong jari jemarinya seorang perempuan. Satu orang memotong tangan atau jari jemarinya perempuan, satu jari jemari. Jawabannya Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, apa diyahnya itu, dendanya itu? Kata Imam Ja'far Shadiq, asyrun minal ibil, 10, dia harus membayar 10 onta. Orang memotong tangan atau jari-jarinya seorang perempuan, satu jari, maka nilainya, balasannya atau hukumannya atau dendanya adalah 10 onta. Kemudian ketika Imam Ja'far Shadiq ditanya, kalau 2 jari gimana? Kata Imam Ja'far Shadiq, isyruna minal ibil, harus membayar 20 onta. Kalau kemudian ditanya, kalau misalnya 3 berapa? Kata Imam Ja'far Shadiq, kalau misalnya itu 3, kata Imam Ja'far Shadiq, dia bilang harus 30 onta. Kemudian kalau 4, jari jemari 4 yang dipotong, berapa harus si diyahnya itu? Dendanya itu berapa? Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, isyruna minal ibil, 20. Bayangkan tadi, kalau 1 10, kalau 2 20, kalau 3 30, kalau 4 kembali kepada 20. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, fihi isyruna minal ibil. Kok aneh? 1 10, 2 20, 3 30, 4 mestinya kan 40. Kok tambah berubah jadi 2? Orang yang menanya itu tiba-tiba bingung, kaget gitu, istighraq, merasa aneh, kok beda? Apa jawaban Imam Ja'far Shadiq? Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam menjawab, inna dinallahi la yusabu bil uqul. Agama Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dinilai dengan kebenarannya dengan akal. Ini dalam hal berkaitan dengan hal-hal yang bersifat furu', hal-hal yang bersifat hukum. Apapun keputusan hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari seorang marja, harus diterima apa adanya. Ini yang namanya ta'abbudi. Apapun alasannya, itu bukan sebagai alasan yang mutlak untuk terjadinya sebuah hukum. Seperti Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam ketika ditanya, kenapa sih orang yang berjanabah itu harus mandi? Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam menjawab, orang yang telah melakukan hubungan suami istri maka keringatnya adalah bau, oleh karena itu dia diwajibkan untuk mandi. Alasan diwajibkannya mandi bukan karena semata-mata karena faktor bau badannya, itu adalah bagian kecil. Tapi yang tahu tentang sebab diwajibkannya mandi janabah bukan karena itu. Ada faktor lain yang tidak kita ketahui, yang mengetahui hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebut dengan hukmun ta'abbudiyun. Siapapun dia harus bisa menerima itu apapun tanpa menggunakan memahami tentang alasannya. Kecuali para maroji. Maroji pun juga demikian. Dia tidak akan bisa tahu persis
alasan yang pastinya, tapi bahwa riwayat dan ayat-ayat itu mengisyaratkan hal tersebut. Nah, ini tentang fikih. Kalau tentang akidah lain lagi ya, akidah tidak boleh taklid. Kalau sudah berkaitan dengan fikih harus bertaklid. Nah, oleh karena itu kata Imam, kalau saja seorang fakih mengeluarkan fatwa kemudian Anda tolak sementara Anda ini tidak tahu tentang dalil-dalilnya, Anda tolak, itu sebuah kebodohan. Juga orang yang berkata misalnya wa baina an yaqula syahsun saliqun ilallah, orang yang salik menuju kepada Allah, orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengucapkan sesuatu terkait dengan ma'rifat ilahiyah. Atau berbicara tentang keadaan surga dan neraka. Yang kau pahami tentang surga dan neraka ini apa? Kemudian dia ceritakan tentang surga neraka. Surga itu ada yang namanya surga al-a'mal, jannatul a'mal, ada jannatul malakat, ada jannatul liqa. Anda tidak pernah dengar itu, tiba-tiba kau tolak. Paham itu? Kata Imam, wa antum waduna muraja'atin lidalilihi la taruddunahu fahasb bal tuhinunahu aw tatajarrauna alaih. Bukan hanya kamu tolak pandangan itu, bukan hanya kamu menolak akan keyakinan itu, tapi juga kamu bahkan berani menghinakan. Ini khurafat, ini tidak benar. Ini sebuah kejahatan. Oleh karena itu kata Imam Khumaini, wa minal mumkin lidzalika syahs wa huwa min ahli dzalikal wadi wa sahibu dzalikal fan wa huwa min dzalikal wadi wa sahibi dzalikal fan an yakuna lahu dalilun min kitabillah aw min ahaditsil a'immah. Bisa jadi orang tersebut yang berbicara tentang kondisi surga, kondisi neraka yang tidak kita pahami, itu memang orang ahlinya dan dia memiliki dasar daripada Al-Quran dan hadis-hadis para imam al-ma'sumin alaihimussalatu wassalam. Walakinnaka lam tattali alaihi ba'du. Hanya saja kamunya tidak mengerti, kamunya tidak memahami. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, kita tidak boleh menolak apa yang tidak kita pahami. Bisa jadi itu ada. Karena ketidakmampuan Anda tidak berarti kemudian membuktikan ketidakadanya sesuatu. Ketidaktahuan Anda bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Oleh karenanya kita harus, kalau itu diucapkan oleh Allah, diucapkan oleh Rasulullah, diucapkan oleh para kekasih-kekasih Allah, terutama dari para imam al-ma'sumin alaihimussalatu wassalam, maka kita harus mempercayainya. Maka disebutkan, fa fi hadhil halah takunu qad radatta 'ala Allahi wa rasulihi duna mubarririn makbul. Ketika kau menolak hanya karena kamu tidak paham, atau menolak tentang surga neraka hanya karena kamu tidak mengerti dalilnya, itu berarti kamu menolak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tanpa alasan. Karena bisa jadi orang yang bicara itu memiliki sumbernya, maka dari tanyakan. Kalau kita tidak ahli irfan, bukan ahli tasawuf, tidak mengenali tentang hal-hal yang bersifat batini, jangan sok bicara tentang itu. Kalau Anda tidak tahu dan ada orang yang berbicara tentang itu, dengarkan. Kalau kau bisa meneliti-teliti, kalau tidak, diam atau percaya paling tidak. Atau jangan segera menolak karena bisa jadi apa yang disampaikan itu memiliki sumber daripada Quran dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak, berarti Anda telah menolak Allah dan menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama tentang hadis dari para imam al-ma'sumin alaihimussalatu wassalam. Beberapa riwayat Imam Ja'far diantaranya mengatakan, inna haditsana sa'bun mustas'abun la yatahammaluhu illa malakun muqarrabun aw nabiyyun mursal aw mu'minun imtahanallahu qalbahu lil iman. Kata Imam, sesungguhnya haditsana, ucapan kami, hadis kami itu adalah so'ab, sulit dan menyulitkan. Tidak ada yang bisa menahannya.
tahammul kecuali para malaikat yang didekatkan oleh Allah, atau nabi yang diutus oleh Allah, atau orang mukmin yang hatinya telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Orang percaya dengan apa yang diucapkan oleh para imam al-ma'sumin itu tidak mudah. Tidak mudah. Ucapan-ucapan para imam al-ma'sumin memiliki nilai yang sangat tinggi, yang kadang-kadang sulit dipahami oleh manusia biasa. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sendiri pernah bersabda, inna ma'asyiral anbiya, kami para nabi, umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Kami ini diajak bicara, diminta untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam sebagai orang-orang maksum memiliki kemampuan lebih daripada manusia biasa. Andai saja Rasulullah ini berbicara kepada manusia berdasarkan kemampuan yang dipahami oleh Nabi, maka umat manusia tidak akan paham. Ya? Andai saja para imam al-ma'sumin berbicara kepada manusia berdasarkan pada kemampuannya dan pemahamannya serta pengetahuannya yang hakiki, maka tidak akan ada orang yang memahaminya. Oleh karenanya Rasulullah berbicara kepada manusia berdasarkan kemampuan akal manusia. Nahnu ma'asyiral anbiya, atau di dalam riwayat inna ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nasa ala qadri uqulihim. Kemampuan umat manusia seperti apa? Ya itulah yang dibicarakan. Makanya di dalam banyak para ahli irfan menyebutkan Rasulullah tidak pernah berbicara kepada manusia umatnya berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah berbicara kepada manusia berdasarkan kemampuan manusia itu sendiri. Kecuali Rasulullah kepada ahlul baitnya Ali bin Abi Thalib dan a'immah al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Nah, oleh karena itu kata Imam Ali bin Abi Thalib, bukti bahwa Imam Ali bin Abi Thalib tidak menyampaikan pengetahuannya berdasarkan pengetahuan yang dia ketahui, tapi berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh umat. Suatu hari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam berkata kepada Kumail. Kumail itu salah satu sahabatnya, sampai ada doa namanya doa Kumail, karena itu doa Nabiullah Khidir yang diajarkan Imam Ali bin Abi Thalib kepada Kumail, disebut doa Kumail. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya Kumail innaha huna, sambil menunjuk dadanya, innaha huna la ilman jamma. Wahai Kumail, sungguh di sini ini tersimpan ilmu yang sangat luar biasa banyaknya. Lau asabtu lahu hamalatan, andai saja aku bisa menemukan orang yang mampu membawanya, niscaya akan aku ungkapkan semuanya. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam dalam kalimatnya ini menggambarkan betapa dia menyimpan ilmu yang sangat luar biasa. Kalau Imam Ali saja menyimpan ilmu yang sangat luar biasa yang tidak bisa diterima oleh semua orang, bagaimana dengan Nabi? Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kalau pintu ilmu saja menyimpan ilmu yang sangat luar biasa dan tidak ada yang mampu untuk bisa menerima apa adanya, bagaimana dengan Rasulullah? Madinatul ilmi artinya seluruh ilmu ada di dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya kota, maka kota artinya segalanya ada. Rasulullah segala kota ilmu, semua ilmu ada, dan itu tidak disampaikan seutuhnya berdasarkan kemampuan dan pahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak semua yang dipahami harus disampaikan kepada orang. Karena bisa jadi orang itu malah menjadi bermasalah karena tidak paham. Nah, termasuk tentang surga dan neraka. Ketika ada orang yang berbicara bahwa ada surga yang namanya surga akhlak, ada yang namanya surga al-liqa, ada yang namanya neraka al-akhlak, ada neraka al-firaq.
Kalau kita tidak mampu memahaminya, janganlah kita menolaknya. Bisa jadi kita ini karena bukan ahlinya dan otak kita tidak bisa memahaminya. Misalnya tentang surga itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkata begini, la ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Artinya tidak ada mata yang pernah melihat. Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang surga dengan kenikmatannya, tentang neraka dengan semua penderitaannya, kemudian dibatasi oleh Rasulullah. Tapi semua itu la ainun ro'at, mata tidak pernah melihat. Wala udunun sami'at, telinga pun tidak pernah mendengarkan kenikmatan surga seperti apa, penderitaan neraka seperti apa. La mata wala telinga, tidak pernah. Wala khatara ala qalbil bashar, dalam terbesit dalam hati pun tidak pernah. Nikmatnya surga itu seperti apa? Kalau nikmatnya dunia oke, penderitaan dunia oke, panasnya api oke, bisa dirasakan. Tapi panasnya neraka tidak pernah terbesit, tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Artinya penderitaan apapun yang kau bayangkan lebih menderita daripada itu. Kenikmatan yang kau bayangkan, surga jauh lebih nikmat daripada itu. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ketika Rasulullah bilang la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, artinya surga ini tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Al-Quran sendiri mengatakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa ini tidak pernah memahami, tidak tahu apa yang tersimpan sebagai hadiah, balasan daripada apa yang mereka lakukan. Surga yang tidak pernah bayangkan. Nah, oleh karena itu Al-Quran menceritakan tentang surga dengan menggunakan bahasa yang bukan hakiki. Makna pendekatan. Apa makna pendekatan maksudnya? Yani makna takribi. Sebuah makna yang mendekatkan tentang kenikmatan itu. Tapi bukan itu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran misalnya, Allah berfirman mathalul jannah. Allah menggunakan kalimat mathalul jannah. Jadi dia tidak bicara tentang hakikat surga, tentang hakikat nikmat surga. Hanya mencontohkan, dan itu menggunakan makna takribi, makna pendekatan. Sebuah kalimat yang mendekati makna, tapi bukan hakikatnya. Al-Quran mengatakan mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Ibaratnya, contohnya surga, atau mencontohnya ibarat mathal. Namanya mathal, itu bukan hakiki, mencontohkan saja. Yang surga yang dijanjikan oleh orang kepada orang-orang bertakwa itu, kata Allah Ta'ala, tajri min tahtihal anhar. Surga itu, kata Allah Ta'ala, ini makna takribi bukan hakiki. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya surga itu sungai-sungai. Ukulu hadaimun wadilluha, buahnya, pohon-pohonnya semua tiap saat ada memberikan manfaat ini dan lain sebagainya, memberikan buah. Tilkal uqbal ladzina ittaqau. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah contoh perumpamaan surga. Itu seperti itu. Artinya Allah Ta'ala tidak berbicara tentang nikmat surga yang hakiki. Paham itu ya? Jadi surga itu nanti tajri min tahtihal anhar. Allah Ta'ala tidak menceritakan tentang hakikat surga di situ. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, mencontohkan. Yang artinya dia Allah Ta'ala tidak membicarakan tentang hakikat nikmatnya surga. Imam Ali mengatakan surga itu nikmatun khalisah, nikmat yang murni tanpa ada tercampuri dengan penderitaan. Neraka itu adalah adab yang khalis, yang tidak pernah tercampuri dengan kenikmatan. Kau bisa bayangkan enggak?
Kok bisa bayangkan nikmat dan tidak nikmat itu kan karena ada perbandingan. Ada nikmat, ada tidak nikmat. Ada kesenangan, ada penderitaan. Makanya kamu bisa bandingkan. Di sana enggak. Di surga nikmat mutlak, halis, tanpa campuran. Bagaimana kita bisa bayangkan? Penderitaan mutlak tanpa ada kenikmatan. Makanya Allah Ta'ala gunakan kalimat mathal. Dalam ayat yang lainnya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khumrin ladzatin lisyaribin." Kemudian wa anharun min asalin musaffa walahum fiha min kulli thamarat. Menarik, dalam ayat ini kalau tadi Allah Ta'ala berbicara tentang surga itu akan ada yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, kemudian buah-buahan yang tidak pernah berhenti. Di sini Allah Ta'ala menceritakan tentang sungai di surga itu ada beberapa. Pertama, fiha anharun min ma'in asinin. Di surga itu nanti terdapat sungai-sungai dari air yang sangat luar biasa, yang sedap, nikmat. Kemudian yang kedua, sungai-sungai yang terdiri dari mana? Min labanin, dari susu, yang rasanya tidak pernah berubah. Dua. Yang ketiga, wa anharun min khumrin, sungai dari khamr, ladzatin lisyaribin, memberi kenikmatan bagi orang yang minum. Itu ketiga. Keempat, wa anharun min asal, sungai dari madu. Bisa bayangkan, we? Apakah itu hakikat yang dibicarakan oleh Allah Ta'ala? Tidak. Allah Ta'ala mengatakan mathalul jannah. Contoh kenikmatan surga itu. Sekarang kenapa Allah Ta'ala menggunakan contoh itu? Karena orang membayangkan sebuah kenikmatan itu adalah sesuatu yang pernah dia rasakan. Misalnya anhar, keindahan sungai mengalir. Terus airnya itu bersih, bisa diminum. Indah enggak? Nikmat enggak? Nikmat. Ijo, Rio Royo, neng gunung misalnya. Kemudian susu. Susu itu nikmat enggak? Nikmat. Tapi dari sungai yang rasanya tidak pernah berubah sama sekali. Ini kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh manusia di dunia. Tapi apakah surga seperti itu? Tidak. Kemudian wa anharun min asal atau min khamr. Orang yang ahli mabuk, nikmat tidak? Kalian yang pernah mabuk lah kira-kira. Nah, itu kan nikmat. Nah, tenang dan lain sebagainya. Itu kenikmatan yang digambarkan oleh Allah Ta'ala. Tapi itu bukan hakikat surga. Bukan hakikat kenikmatan surga. Kemudian wa anharun min asal. Madu. Madu sehat, luar biasa, nikmatnya ini dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh kenikmatan yang dirasakan oleh manusia di dunia. Sedangkan kenikmatan di akhirat tidak akan ada yang bisa bayangkan. La ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Jadi kalau ada orang bicara tentang surga yang sedemikian dahsyat yang kita sendiri tidak bisa memahaminya, jangan ditolak. Bisa jadi itu adalah dia menemukan atau dia ada dasar yang dijadikan landasan untuk berbicara tentang surga tersebut. Ini luar biasa. Nah, ternyata kalau kita bicara tentang surga itu ada nikmat surga yang bersifat materi, ada nikmat surga yang bersifat maknawi. Tadi seperti yang kita sebutkan, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat, kata Allah, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adnin. Kemudian waridwanum minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Ayat ini menarik ketika Allah bicara tentang surga. Kata Allah, dan Allah menjanjikan orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai
selamanya, fiha, mereka akan tinggal di tempat itu selamanya, wa masakina thayyibah, dan tempat tinggal yang indah dan menarik. Anda tidak akan pernah bosan. La yuridu minhu khiwala, mereka tidak akan pernah mengubah keadaan itu. Ini yang bersifat jannati adnin, di sorga Aden. Bersifat materi kan, sungai mengalir, ini contoh-contoh saja, walaupun itu bukan sumber makna hakiki, makna pendekatan, tapi itu bersifat materi. Ada sorga yang bersifat maknawi. Apa itu? Waridwanum minallahi akbar, dan ridhonya Allah jauh lebih besar daripada yang bersifat materi. Makanya kalau ada orang berjihad, kita ingin mereka kemudian meledakkan diri, bunuh diri dengan alasan ingin mendapatkan 70 bidadari. Itu adalah pemahaman surga yang masih rendah di TK. Meskipun Al-Quran bicara tentang itu. Meskipun Al-Quran berbicara tentang itu, hadis bicara tentang itu. Tapi itu kan kenikmatan yang Anda bayangkan. Bukan kenikmatan yang bersifat hakiki. Makanya Gusti Allah Ta'ala mengatakan waridwanu minallah akbar. Ridho Allah. Ini yang dinamakan dengan jannatul liqa. Jannatul liqa. Surga pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilainya lebih besar daripada tajri min tahtihal anhar, dan lain sebagainya, tidak ada nilainya. TK, menurut para orang-orang arif billah, itu adalah TK. Yang dicapai adalah waridwanum minallah. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala mengatakan hada. Qala Allah Ta'ala berfirman, hada yaumun yanfa'us sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum waradu anhu dzalikal fawzul adzim. Setelah Allah berbicara tentang surga yang mengalir sungai ini abadi di dalamnya, kemudian Allah mengatakan radiyallahu anhum waradu anhu. Allah ridho kepadanya dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridwanullah, orang yang mendapatkan ridhonya Allah, itulah yang fawzul adzim. Karena apa? Jannatul liqa. Surga pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain kita sebutkan, misalnya Allah Ta'ala ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Jadi ridho Allah berwilayah kepada Rasulullah dan ahlul baitnya inilah jauh lebih tinggi nilainya daripada sekedar jannatul a'mal. Jannatul a'mal yang disebutkan dengan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Tapi sekali lagi ketika Allah berbicara tentang tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, itu bukan makna hakiki, tapi Allah Ta'ala menggunakan kalimat mathalul jannah. Jadi contoh saja, jadi ibaratnya atau perumpamaan surga itu kayak begitu, gitu loh. Itu Al-Quran, kalau kita merujuk dalam Al-Quran semacam itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, di dalam bermujahadah ini, kalau kita mendengar hal-hal yang semacam itu tentang surga neraka yang tidak bisa kita pahami, memang karena kita juga tidak pernah melihat surga dan juga tidak pernah melihat neraka. Oleh karena itu jangan kemudian ditolak, minimal kita terima secara global karena meyakini itu akan bermanfaat. Daripada kita menolak, bisa jadi itu berdasarkan pada Quran dan sunnah Nabi, sehingga ketika kita menolak berarti menolak Allah dan menolak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma'lumun annal ihtijaj bi uslub anna dhalika la yatala'amu ma'a dhawqi aw lam yasil ilaihi ilmi aw sami'tu khilafa dhalika minal khutaba fa inna hadha kullahu la yushakkilu
udran makbulan. Kata Imam Khomeini, kalau kalian menolak dengan alasan ini tidak sesuai dengan yang saya rasakan, tidak sesuai dengan kemampuanku, tidak sesuai dengan apa yang saya dengar dari para penceramah, para kiai, itu alasan-alasan yang sama sekali tidak bisa diterima. Karena bisa jadi seorang kiai belum tentu dia memiliki kemampuan, karena setiap alim ada yang lebih alim lagi. Bahkan satu alim pun mereka punya alam sendiri. Likulli alimin alamun, masing-masing orang alim punya ilmu yang berbeda. Sama-sama bunganya, tapi masing-masing bunga punya bau yang berbeda-beda gitu loh. Sama-sama bunganya bisa dijadikan hiasan untuk rumah, tapi masing-masing bunga punya bau tersendiri, punya aroma tersendiri. Demikian pula setiap masing-masing orang alim punya alamnya sendiri, punya keilmuannya sendiri, punya dzauq sendiri yang tidak bisa dipahami oleh orang yang lain. Oleh karena itu kata Imam Khomeini, wa ala ayyi halin linarji ila salbil mawdu' fama qaluhu bi sya'ni jannatil akhlaq wal malakat wa jahannamul akhlaqi wad darakat musibatun la yutiqul aqlu hatta sama'aha atau sama'aha. Kata Imam Khomeini, apa yang mereka katakan para wali yaitu tentang surga akhlak dan surga malakat, atau neraka akhlak dan neraka akhlak atau malakat, itu sebenarnya adalah sebuah musibah, bahkan akal pun tidak bisa membayangkannya, tidak bisa mendengarkannya, saking beratnya. Kalau kemarin kita pernah mengatakan bahwa kalau jannatul a'mal, surga karena balasan dari amal-amal itu, ketika amal itu banyak kekurangan dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, hanya disiksa di dalam barzah. Tapi kalau misalnya amila amalan wa khalatu, dia melakukan kebaikan dan mencampur adukan dengan keburukan, itu disebut lebih sulit sedikit. Ketika kemudian nerakanya adalah neraka narudat, kan datnya sendiri sudah buruk, itu menjadi sesuatu yang sangat musibah. Idan faya ayyuhal aziz, kita terakhir insyaallah. Idan faya ayyuhal aziz fakir wabhath anil ilaj wa'thur ala sabili najatika wa wasilati khalasika. Kalau begitu wahai para pendengar yang budiman, pikirkanlah saatnya sekarang ini dan carilah untuk mengobatinya. Temukan jalan untuk menyelamatkan dirimu dan carilah sarana untuk berlepas diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah perlindungan dari Allah yang Maha Kasih Sayang. Watlub minadzatil muqaddas, mintalah dari zat al-muqaddas Allah Subhanahu wa taala di malam-malam yang gelap, bitadarru'in wa khudu'in an yu'inaka fi hadzal jihad al-muqaddas ma'an nafs. Di tengah malam merengek-rengeklah engkau kepada Allah, tunduk dan tawaduklah kepada Allah, minta bantuan agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua untuk bisa melaksanakan jihadun nafas ini. Terutama ini sebentar lagi akan memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab adalah syahrullah. Insyaallah Rabu yang akan datang kita akan bicara tentang Rajab dan rahasia-rahasia bulan Rajab. Likai tataghallab, insyaallah supaya kau ini menang di dalam memerangi jihadun nafas wa taj'al mamlakata wujudika rahmaniyatan, sehingga keberadaanmu ini akan menjadi kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Dirimu menjadi kerajaannya Allah taala. Wa tatrudu minha junudasyaitan. Kau bisa mengusir syaitan dari dirimu sehingga bersih dari dirimu. Kemudian wa tusallimud dar ila sahibiha hatta yafidallahu alaika sa'adah wal bahja wa rahmah allati bihaunin atau yahun ila janibiha kullama sami'tam an wasfil jannati wal khuri wal qusur, sehingga kau bisa menyerahkan pintu ini atau kerajaanmu ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pemiliknya yaitu Allah, hingga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepadamu kebahagiaan, kesenangan, kasih sayang
yang dengannya itu membuat apa yang cerita tentang sorga, tentang gedung di sorga, tentang bidadari, itu semuanya nilainya rendah. Itu semuanya menjadi tidak bermakna karena ada sesuatu yang lebih besar. Wa tilka hiya sultatul ilahiyatul al-ammah allati ahbara anha awliyaullahi min hadhil ummah al-khanifah mimma lam yatruk sam'u ahadin wa lam yahtur ala qalbi bashar, yaitu sebuah kekuasaan ilahi secara umum yang diceritakan oleh para wali, para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, yang tidak pernah dibayangkan oleh akal dan pemikiran seseorang. Itu insyaallah menambah tentang makna jihadun nafas. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Allahumma shalli